dan berpakaian rapi kan? Yuk kita persiapkan Alkitab, hati dan pikiran kita, dan jangan lupa ya persembahannya juga. Kita mau mulai ibadah kita mau minta Tuhan untuk membimbing kita dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kita berdoa. Sudah berdoa saat teduh ya. Kita semangat memuji Tuhan. Lagu pertama kita, lagu andalan kita, Marsikola Minggu. Hayu bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Senang banget loh adik-adik mengikuti ibadah skala minggu. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau angkat pujian lagi. Lagu kita It's Good. Adik-adik, mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Saya. Iya, kita semua cinta Tuhan Yesus jauh di dalam lubuk hati kita. Adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong. Yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. I love you Jesus. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best.
saja kita ayat hafalan. Sebelum kita membacakan ayat hafalan untuk minggu ini, yuk kita lihat dulu teman-teman kita yang mewakili dari horong masing-masing. Prateka, TK, horong 2, horong 3, dan horong 4. Salam salam, aku orang Semua Sunda, Efesus 5 ayat 10. Tanusilah apa yang berkenan kepada Tuhan oleh seorang tadi. Hai teman-teman, nama saya Delia Marbun. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kakak sekolah minggu. Nama saya Yuki. Saya akan ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Shalom! Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, itu mereka yang mewakili dari horong masing-masing. Sekarang kita waktunya untuk membaca ayat hafalan untuk minggu ini. Yuk, buka Alkitabnya. Untuk Prateka, Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Untuk TK, Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Untuk horong besar, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Tetap semangat menghafal firman Tuhan. Lalu, jangan lupa di-share di grup horong masing-masing. Ingat, berpakaian yang rapi. Shalom, terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang rapi ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Yesus itulah satu-satunya. Puji
Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Buat orang tua kami yang sedang mendampingi anak-anak kita, mari kita membantu anak-anak kita di dalam mempersiapkan Alkitabnya. Namun, kita berdoa dulu. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di mana kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhanlah yang menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentu kita sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari kita mendengarnya, Inang akan membacakannya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi Inang bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, siapa di antara kita yang takut dengan kegelapan? Misalnya ketika pada malam hari listrik padam, sehingga ruangan, kamar begitu gelap gulita. Nah, masih ada. Kenapa kita takut? Karena kita tidak dapat melihat apa-apa pada situasi gelap. Kita takut karena kita tidak dapat melihat orang tua, adik, kakak, atau abang kita. Kita takut jatuh, menabrak pintu saat berjalan di dalam kegelapan. Sehingga kita sangat membutuhkan pelita. Kita sangat membutuhkan dalam situasi gelap lilin atau senter, bahkan benda-benda penerang yang dapat memberikan cahaya, supaya kita dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat orang tua, bahkan keluarga kita, dan pastinya kita dapat berjalan pada saat listrik padam, namun karena cahaya kita boleh berjalan di rumah kita. Sama halnya dengan kehidupan orang Kristen, bahwa orang Kristen pastinya memerlukan yang namanya terang, agar hidup kita tidak di dalam kegelapan.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dulunya sebelum kekristenan sampai ke tanah Batak dan sebelum nenek moyang orang Batak menjadi Kristen, tentu hidup mereka dalam kegelapan. Tentu karakter mereka di dalam kegelapan. Contohnya boleh kita lihat masih terjadi penyembahan berhala. Masih ada nenek-nenek moyang kita dulu yang menyembah pohon. Masih ada yang percaya kepada roh-roh orang mati dan sebagainya. Namun kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah mengirimkan orang supaya membawa terang ke tanah Batak, yaitu melalui datangnya Ielno Mensen ke tanah Batak. Secara lambat laun kehidupan orang Batak juga menjadi terang, percaya kepada Yesus Kristus. Dalam nats ini Yesus mengatakan siapa dirinya kepada orang banyak, termasuk kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Artinya bahwa Yesus datang untuk membawa terang, memberikan cahaya agar setiap orang tidak hidup dalam kegelapan lagi. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, boleh kita melihat bagaimana cara Yesus menampakkan, mewujudkan terang yang dibawanya. Contohnya ketika Yesus mengajari orang-orang yang banyak, di mana pada dulunya ketika seseorang bersalah, mata ganti mata masih ada yang terjadi demikian. Ketika Yesus membuat mujizat, adik-adik kami pasti tahu salah satu mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua bersuka cita. Semua orang tersenyum karena Yesus mampu melakukan mujizat di luar yang dipikirkan oleh orang-orang lain. Oleh karena mujizat yang dilakukan Yesus Kristus, dengan pengajaran Yesus Kristus, dengan khotbah yang disampaikan oleh Yesus Kristus, maka semakin banyak orang yang percaya kepadanya dan semakin banyak orang yang mengikuti Dia. Boleh kita katakan bahwa setiap orang yang mengikut Yesus Kristus telah meninggalkan kehidupan yang lama dan memasuki hidup yang penuh dengan terang cahaya yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan menebus dosa adik-adik kami dan menebus dosa manusia. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Yesus mengarahkan kehidupan kita kepada terang. Lalu, bagaimana sikap kita ketika hidup kita ini sudah berada dalam terang yang dibawakan oleh Yesus Kristus? Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat
22 hingga ayat 23 dengan membuahkan buah-buah roh. Dan tentunya adik-adik kami masih ingat kan dengan khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta Resort kita, bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah terang dunia yang menerangi semua kehidupan manusia. Yang kedua, ikutlah Yesus dan berjalanlah dalam terang, bukan dalam kegelapan lagi. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita mengikuti kreativitas yang disampaikan oleh Amang Pendeta Torang Simajuntak. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Bibelfro tadi. Nah, saat ini Amang Pendeta akan menyampaikan aktivitas yang akan kita kerjakan di rumah terkait dari firman Tuhan tentang Yesus adalah terang dunia. Buat adik-adik kelas prateka, adik-adik diminta untuk memperagakan salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contohnya, memperagakan Yesus menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Untuk adik-adik kelas TK, adik-adik diminta untuk membuat salib yang bahannya dari alat-alat yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, dikerjakan sekreatif mungkin dan menunjukkan bahwa Yesus Kristus melalui simbol salib itulah menjadi terang bagi hidup kita. Untuk adik-adik Horong 2, adik-adik diminta untuk menceritakan urutan gambar berikut ini. Gambar tersebut akan dikirimkan di grup WhatsApp Horong kita. Nah, silakan adik-adik menceritakan gambar tersebut dan berkaitan dengan topik minggu kita hari ini tentang Yesus adalah terang dunia. Untuk adik-adik Horong 3 dan Horong 4, kembali kami meminta adik-adik supaya memuji Tuhan melalui nyanyian virtual dari buku ND nomor 214, Sonang di Lambung Yesus, ayat 1 dan ayat 2. Puji Tuhan, 2 minggu yang lalu banyak sekali adik-adik yang berpartisipasi. Dan untuk minggu ini kami juga sangat berharap supaya kita semuanya berpartisipasi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Demikian aktivitas yang akan kita kerjakan pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Horas. Nah, adik-adik kami, kita telah mengikuti kreativitas yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi. Mari dengan semangat, dengan sukacita kita mengerjakannya di rumah masing-masing supaya kita semakin tahu Yesus adalah terang dunia dan kita juga adalah anak-anak yang terang. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa kami, karena kasih setiamu yang selalu menemani kami. Kami boleh Tuhan berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing, memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami.
Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhanlah yang memampukan kami supaya kami dapat berjalan di jalan yang terang, dan kami semakin percaya bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami, terang dunia yang menerangi segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan dalam hidup kami. Bapa yang baik, berkatilah anak-anak kami, Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka, dan Tuhan yang semakin memberkati mereka Tuhan di dalam proses belajar mereka meskipun di rumah masing-masing. Berkati juga Tuhan para orang tua kami, kiranya Engkau yang memberikan sukacita, umur yang panjang, serta kesabaran, supaya mereka di dalam kesabaran mendidik anak-anak yang telah Kau titipkan di tengah-tengah keluarga pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan negara kami ini yang saat ini masih dalam wabah COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan dunia kami ini, supaya kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Kami boleh datang ke gereja-Mu Tuhan untuk menyembah nama-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Ampuni kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik di sekolah minggu, setelah tadi kita dengarkan firman Tuhan, kita semakin tahu bahwa Tuhan Yesus amat mengasihi kita. Bahkan Dia mau mati buat kita. Seperti pujian kita kali ini, oh sukacitaku, Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh yes. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Siapkan hati pikirannya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bapak yang baik, yang manusia yang berdosa, lewat perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran kami yang mendukakan hati teman-teman kami, orang tua kami, terlebih lagi hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, sucikan kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah, agar kami layak menerima setiap berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bapak yang baik,
Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu kami, berkati tumbuh kembang mereka Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, terlebih lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan cinta akan firman Tuhan. Bapak yang baik, masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, anak-anak diharuskan untuk belajar dari rumah. Biarlah Tuhan memberkati orang tua kami, agar orang tua kami boleh bersabar dan berhikmat dalam mengajari anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan menjagai, melindungi orang tua kami, berikan kesehatan panjang umur Tuhan, agar kami memiliki kesempatan untuk boleh menyenangkan hati orang tua kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami Tuhan, Bapak Jokowi, agar beliau boleh berhikmat memimpin bangsa negara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk tim dokter dan peneliti yang saat ini sedang berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati usaha mereka agar bangsa negara kami ini Tuhan boleh segera pulih dari COVID-19. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada di sekolah minggu, pasti semua tahu dong Tuhan Yesus baik dan sungguh amat baik buat kita semua. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan buat hidup kita dan semua orang percaya. Seperti pujian kita kali ini, Tuhan Yesus baik. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Hai adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengumumkan adik-adik yang dipilih untuk tampil minggu ini yang telah mengerjakan aktivitasnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia adik-adik yang terpilih dari kelas Prateka. Nama saya Anggita Batubara. Pengen nyanyi lagu Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, saja Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi.
pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terima kasih, salam satu Horas. Adik sekolah minggu yang terpilih dari kelas TK. Inilah kreativitas saya, benda-benda terang seperti matahari dan lilin. Jadilah terang dimanapun kamu berada. Amin. Salam sehati. Horas. Adik sekolah minggu yang terpilih dari Horong 2. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Loli mau kreativitas ya. Kreativitasnya adalah contoh hidup anak terang di tengah keluarga. Loli akan melakukannya ya. Dari hari Senin sampai Jumat, Loli sekolah online di rumah karena ada virus corona loh. Jadi, walaupun Loli belajar di rumah, Loli tetap semangat untuk memuji Tuhan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberi oleh guru-guru saya. Dan pas Loli sudah selesai belajar, Loli merapikan buku-buku saya dan peralatan saya. Dan saya merapikan mainan saya juga loh. Biar mama saya senang deh. Itulah contoh hidup anak terang di tengah keluarga. Terima kasih. Salam sati. Horas. Dan yang terpilih dari Horong 3. Halo teman-teman semua dan kakak abang sekolah minggu. Saya ingin menjelaskan tentang kisah Saulus yang akhirnya bertobat. Yuk sama-sama kita dengarkan. Pada suatu hari, hiduplah seorang bernama Saulus. Dia suka membunuh orang-orang pengikut Kristus. Dia meminta izin kepada imam besar untuk pergi ke kota Damsyik. Apa ya kira-kira yang dilakukan oleh Saulus di sana? Dia ingin membunuh orang-orang pengikut Yesus. Saat di tengah perjalanan, ia melihat cahaya yang terang dari langit mengelilingi dia. Lalu dia terjatuh. Lalu terdengar suara dari langit, teman-teman. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus menjawab dengan ketakutan. Siapa engkau? Terdengarlah suara dari langit. Akulah Yesus yang kamu aniaya. Yesus berkata, pergilah engkau ke dalam kota Damsyik. Dia mengikuti apa kata Yesus, teman-teman. Dia berdiri dan tiba-tiba matanya buta. Lalu dia dituntun oleh teman-temannya ke kota Damsyik. Di dalam kota itu ada yang bernama Ananias. Dia adalah pengikut Yesus. Tiba-tiba Ananias melihat penglihatan dari Yesus. Tuhan Yesus berkata, pergilah menemui Ananias. Ananias bertemu dengan Saulus. Dia membaptisnya dan tiba-tiba mata Saulus bisa terbuka lagi, teman-teman, dan dia bisa makan dan minum. Setelah itu teman-teman, Paulus yang dulunya bernama Saulus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Untuk itu jadilah kita pengikut Yesus yang setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Dadah.
Dan terakhir kita menyaksikan aktivitas dari Horong 4. Kami mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah terpilih pada minggu ini. Buat teman-teman, ayo selalu bersemangat untuk mengerjakan aktivitas kita untuk minggu depan. Dan jangan lupa menerima hadiah dengan sukacita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada di sekolah minggu. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Saya! Anak-anak Tuhan menunjukkan hatinya damai dan sukacita. Seperti pujian yang akan kita angkat, Molohodo Hui Huton. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehati. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji